Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang gaya-gaya dalam mekanika rekayasa. Gaya dalam yang kita maksud di sini ada dua sebetulnya, yaitu terdiri dari persamaan gaya-gaya dalam, nanti akan kita uraikan, dan juga diagram gaya-gaya dalam. Artinya bagaimana cara menggambarkan kondisi gaya-gaya dalam. Gaya dalam ini sekali lagi berbeda dengan gaya luar atau beban luar, di mana gaya luar itu bisa dilihat secara fisik, beban hidup, beban mati, kemudian beban garis atau beban merata. Tapi gaya-gaya dalam ini tidak bisa terlihat. Jadi justru dia adalah gaya yang dirasakan oleh bahan bangunan atau bahan konstruksi. Nah, gaya itu ada 3 macam. Gaya dalam yang dialami oleh bahan konstruksi itu abstrak sifatnya, tiba-tiba langsung runtuh saja atau langsung patah saja dan lain sebagainya. Ada 3 jenis yang disebut sebagai momen, lintang, dan normal. Momen itu adalah perasaan bahan bangunan terhadap bahaya lentur. Jadi ada kecenderungan lentur kemudian longsor atau patah gitu ya. Kemudian lintang ada yang disebut sebagai bahaya lintang, ada bahaya yang dialami oleh material konstruksi berupa risiko geser atau patah. Kemudian satu lagi adalah yang disebut sebagai normal. Normal ini adalah gaya-gaya dalam konstruksi yang merupakan bahaya atau risiko desak atau tarik. Jadi tiga ini momen, lintang, dan normal gitu ya. Nah, kemudian dalam penjabarannya untuk momen itu diilustrasikan seperti ini. Jadi ada pembebanan yang mengakibatkan suatu balok itu terjadi lentur ke bawah seperti ini. Maka ini kalau posisi pandangan kita dari bawah itu yang disebut sebagai momen positif ya. Kemudian kalau dia modelnya adalah beban dari bawah atau beban lain mengakibatkan bentuk lenturan seperti ini menjauhi dari pandangan, bentuknya seperti ini, itu disebut momen negatif. Nah, biasanya untuk metode begini cara mengingatnya adalah kalau bentuknya itu dari pandangan mata itu mirip seperti orang tersenyum, maka itu adalah momen positif. Kalau dari pandangan mata itu menjauhi seperti ini atau seperti orang cemberut, maka itu disebut sebagai momen negatif. Kemudian yang kedua adalah tentang lintang. Lintang itu seperti ini kurang lebih, jadi ada satu balok, dimana kalau kita tinjau titik tengahnya, maka dia bisa tinjau kiri atau tinjau kanan ya, ada dua. Misalnya kita ambil tinjau kanan, maka kondisinya adalah seperti ini. Jadi kalau ada suatu pembebanan di sini sebelah kanan, maka dia kalau pembebanannya itu ke bawah, maka ada lintang positif. Kemudian kalau ke atas adalah negatif. Tapi kalau tinjau kiri, ke atas ini adalah justru yang positif dan ke bawah negatif. Karena ini berlaku hukum kesepakatan nilai lintang, yaitu searah jarum jam. Dan cara mengingat gaya-gaya ini mana positif mana negatif itu adalah dengan arah positifnya. Jadi arah positif itu searah jarum jam untuk lintang ya, untuk lintang. Kemudian satu lagi normal. Normal ini ada bahaya desak atau tarik, bahaya yang dialami oleh bahan bangunan, material konstruksi ya, yaitu ada seperti ini. Jadi kalau bahan bangunan itu tertarik dan akhirnya ada risiko putus ya, karena mengecil dan putus, maka ini disebut sebagai normal positif, jadi tertarik ya. Tapi kalau dia terdesak begini, ditekan kiri kanan, akan kemungkinan terjadi semacam rusak ya, materialnya seperti ini, bisa melengkung, bisa juga langsung patah ya, melengkung dan akhirnya rusak. Ini disebut sebagai bahaya normal negatif, jadi bahaya desak atau desakan, jadi tarikan desakan. Nah, ini adalah kondisi normal. Dan cara mengingatnya adalah bagian yang positifnya saja. Positifnya ini tertarik seperti ini. Jadi sekali lagi ada momen, lintang, normal adalah bahaya yang dialami oleh material konstruksi yang merupakan gaya-gaya dalam yang bersifat abstrak, tidak bisa terlihat, tapi dia langsung menimbulkan gejala yang serius, bisa meruntuhkan konstruksi baik bangunan, jembatan ataupun bangunan air. Yaitu tadi momen, lintang, normal, dan kesepakatan tanda seperti ini. Yang positifnya seperti orang tersenyum. Di sini arah jarum jam untuk lintang, dan normal arah keluar itu adalah normal positif. Demikian, dan kita akan masuk ke latihan.
Baik, kita lanjutkan ke tugas yang sebelumnya sudah diperoleh reaksi peletakan. Kita akan lanjut ke perhitungan gaya-gaya dalam. Langkah pertama kita akan mengingat simbol gaya-gaya dalam ya, yaitu diantaranya adalah untuk momen positif, kemudian arah lintang positif, dan juga untuk arah normal yang positif ya. Jadi perjanjian tanda positif momen, lintang, sama normal. Kemudian untuk soal ini kita akan membuat memperjalankan titik-titik itu ya, dari A ke B dengan satu istilah tambahan di titik pertemuan satu ya. Maka ini dibuat perjalanan. Misalnya X nya dari sini dulu, kemudian nanti akan berjalan sampai ke B. Kalau pertama misalnya sampai sini dulu ya X ya, maka kita membuat membuat persamaannya. Jadi di sini misalnya ya, dari A ke 1 dengan jarak dari 0 sampai dengan 1 ya, 0, perjalanan X nya sampai dengan 1. Lalu bagian ini bisa kita misalkan seperti ini ya, yang ini X-nya, ini adalah panjangnya 1 ya. Maka persamaannya adalah seperti ini. Nanti MX, LX, dan NX. MX ini adalah momen, persamaan momen, LX adalah persamaan lintang terhadap X berjalan, dan normal ada persamaan X berjalan. Normal, lintang, momen. Untuk momen kita lihat di titik 1 ini, titik sini ya, itu terjadi lenturan akibat VA gaya kali jarak. Jadi VA dikali X, VA dikali dengan X, di mana VA ini akan membentuk membuat seolah-olah balok ini terangkat. Jadi seperti ini, seolah-olah didorong, sehingga dia akan membentuk, kalau kita teruskan maka akan bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Jadi seperti orang tersenyum. Jadi ini terdorong, ini ditahan, dipegang ya, terdorong maka tersenyum. Maka ini adalah kesepakatannya adalah momen positif ini. Kemudian untuk lintang, lintang itu yang tegak lurus terhadap balok ini. Jadi ini balok yang tegak lurus adalah gaya PA yang tegak lurus terhadap balok ini, sehingga yang diambil adalah PA. Jadi kalau yang tegak lurus adalah VA. Kemudian kesepakatan tanda lintang itu adalah searah jarum jam yang positif. Kita perhatikan PA ini, PA terhadap ini itu mengelilingi ya searah jarum jam, sehingga PA nya adalah positif. Kemudian normal, normal ini adalah gaya yang sejajar dengan balok batang. Jadi sejajar itu adalah sebelah kiri, kita lihat yang terlihat adalah HA, sehingga HA yang kita tuliskan, di mana HA sebagai normal. Kita lihat untuk kesepakatan normal positif adalah yang keluar atau ditarik, baloknya itu ditarik. Kalau ditekan itu negatif, kalau ditarik itu positif. Di sini kita perhatikan si HA ini adalah menekan, jadi menekan balok ini sehingga dia negatif. Kesepakatannya adalah negatif. Kita masukkan angkanya. MX berarti adalah 1 dikali X sama dengan X. Kemudian LX, LX adalah PA 1 juga ya, 1 ton. Kemudian HA, HA kebetulan nilainya adalah 0, jadi 0 ya, seperti itu. Lalu nanti bisa kita membuat semacam tabulasi ya, nanti tabulasi ke tabel seperti ini, maaf. Jadi ada tabel, nanti ada X, MX, LX, dan NX. Kita nilainya ya. Ini dari 0 sampai dengan 1,
0, misalnya 0,5 dan 1, baru kita masukkan. Nanti nilainya berapa di sini? Nah, kalau kita lihat sini ya. Kalau X berarti 0 sama 0,5 dan 1. LX itu 1, 1, 1 dan NX-nya adalah 0, 0. Kemudian kita lihat pergeseran persamaan ini dari titik A ke 1. Kita lanjutkan sekarang dari 1 ke B. Untuk 1 ke B seperti ini ya. X-nya juga berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi X-nya itu yang sekarang bergerak dari sini 1 ke B sekarang ya. X-nya bergerak ke sana. Maka kalau bagian ini kita gambar ulang ke sini untuk memudahkan menyusun persamaan, bisa dibuat seperti ini. VAHA. Di sini ada P. Di sini X ya. Nah, di sini X. Kemudian di sini ada, maaf, di sini ada titik B, di sini titik 1 ya. Titik B di sini, maaf, B. Lalu jaraknya ini adalah 1 meter, ini adalah 1 meter gitu. Kurang lebih. Maka nanti persamaannya akan berubah ya, jadi mungkin ini kita garis saja. MX sama dengan VA. Sekarang VA terhadap ini adalah 1 dan X. Jadi maaf, X plus 1. Kemudian di sini juga ada P. P terhadap X adalah minus P. Nah, di sini ada perbedaan effort. Kalau VA tadi itu mengakibatkan dia terangkat dan tersenyum, maka P itu mengakibatkan seolah-olah kalau kita pegang sini akan turun. Jadi pengaruh P ini mengakibatkan bentuk-bentuk yang cemberut ya. Jadi seperti ini. Maka dia kontribusinya adalah negatif. Jadi beda dengan ini ya. Ini positif, maka ini negatif. Gitu. Kita masukkan nilainya. A sama dengan 1 ya, berarti tidak ada perubahan. X plus 1 dikurang P nya 2 ya, 2X berarti sama dengan 1 dikurang X ya gitu. Kemudian lintang ini adalah tegak lurus dari batang ini. Jadi ini yang tegak lurus, ini ada VA, ini ada P. Jadi PA dan P. Cuma bedanya ada perbedaan tanda, yaitu di sini kalau VA itu positif karena dia terhadap ini kan searah jarum jam. Kalau P terhadap depan berlawanan jarum jam, jadi dia minus. Kalau kita sederhanakan, ini maaf, minus P sama dengan 1 dikurang 2 ya, berarti dia sama dengan minus 1 ton. Lalu terakhir normalnya adalah, normalnya itu adalah yang sejajar dengan ini, ada HA. Jadi HA sejajar, maka HA itu minus karena dia menekan. Min HA sama dengan minus 0 ya, sama dengan 0 gitu. Seperti itu. Kemudian baru dibuat tabel. Tabelnya lagi seperti tadi, bisa begini. Bisa X, MX, LX, dan NX ya. Baru kemudian dimasukkan nilai-nilainya dari 0 sampai dengan 1. 0, 0,5 dan 1. Di sini kita lihat MX-nya adalah 1 dikurang X ya. Jadi masukkan nilainya, kalau X-nya 0 berarti ini adalah 1. Kalau X-nya setengah, 1 dikurang setengah berarti setengah, 0,5 ya. Kemudian kalau X-nya 1 kurang 1 adalah 0 gitu. Lalu LX-nya itu kan minus 1 ya.
ini adalah minus 1 semuanya. Kemudian nx ini semuanya adalah 0. Nah setelah itu baru kemudian kita menggambarkan ya. Jadi sudah dapat nilai ini dan nilai itu, baru kemudian kita melakukan penggambaran. Lalu diagramnya ya. Pertama-tama kita gambar garisnya. Ini ada momen, ini adalah bintang, dan ini adalah normalnya ya. Ini adalah normal, momennya mungkin kurang panjang ya. Ini momen, ini ada titik-titiknya, nanti diukur pakai penggaris titik ini. Lalu di sini kita masukkan nilai-nilainya. Jadi pada saat di sini ya 0, 0,5 dan 1, dari sini sampai sini ya, dari A ke 1 itu adalah ini 0, 0,5 dan 1. Jadi gambarnya adalah mungkin begini ya, ini nah, gitu. Kemudian kita teruskan di sini 1, 0,5 dan 0. Jadi di titik sini 1, 0,5 dan 0. X-nya bergerak dari sini ke sini ya. Sini ke sini. Jadi 1, 0,5 dan 0. Ya seperti ini. Maka ini adalah gambar momen kebetulan nilainya positif ya. Biasanya kita garis seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah momen positif. Kemudian untuk bagian konstruksi biasanya agak ditebalkan ya. Gambarnya lebih tebal. Nah, lalu untuk lintang kita plot lagi nilai ini satu. Jadi di sini adalah 1 ya, dan di sini minus 1. Jadi di sini turun ke bawah. Satu inilah positif dan negatif. Positif itu penggambarannya adalah seperti ini, dan negatif itu adalah di tarik garis seperti itu ya. Lalu kemudian normal kebetulan itu 0 ya, 0. Kebanyakan memang penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau untuk momen itu positifnya digambarkan ke bawah, negatifnya ke atas. Kalau lintang itu biasa lintang sama normal sama, yaitu positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Tapi nanti ada suatu situasi yang membolehkan dia dibolak-balik ya. Yang penting dia berlawanan. Kalau positifnya di atas, berarti negatifnya ke bawah. Kalau negatifnya di atas, positifnya di bawah. Tapi secara umum untuk momen itu positif ke bawah seperti ini, lintang itu dan normal itu adalah positif ke atas, negatif ke bawah. Nah, ini adalah penggambaran momen lintang normal. Normalnya kebetulan di sini 0 semua, 0, di sini juga 0. Nah, ini adalah contoh sederhana cara menggambarkan diagram dari gaya-gaya dalam hasil dari perhitungan persamaan gaya-gaya dalam. Mungkin bagi teman-teman yang menyenangi atau paham tentang integrasi atau diferensiasi turunan, maka sebetulnya ini bisa juga dilakukan dengan metode turunan ya, yaitu derivasi. Jadi misalnya dari momen ke lintang ya, jadi ada perhitungan lintang itu bisa dihitung dari turunan momen. Jadi turunan pertama dari momen terhadap X. Jadi nanti atau bisa juga disebut turunannya terhadap X dari nilai dari persamaan momen gitu ya. Jadi di sini misalnya kalau untuk kasus ini PAS sudah dapat X, maka tinggal diturunkan. Jadi ini tinggal nilai X itu derivasi ya. Di sini kalau kita beri warna yang berbeda ya supaya nampak. Jadi ini sama dengan derivasi momen terhadap X ya. Atau bisa juga derivasi dari momen X, sama aja sih begitu ya. Sama penulisannya juga sama. Derivasi momen terhadap X
ini kalau kita turunkan ya, jadi d per dx dari nilai ini x. Jadi turunan x adalah 1 kan. Jadi diperoleh 1 ton. Gitu. Jadi bisa langsung. Demikian pula dengan ini ya. Ini juga bisa. Ini kalau kita masukkan persamaan yang sudah jadi ini, seperti ini ya. Turunan momen terhadap x sama dengan yang ini. Turunannya dalam kurung ini ya, 1 dikurang x, itu nanti akan diperoleh sama dengan adalah min 1 ya, sama, jadi yang bawah ini sama dengan ini. Jadi turunan satu kalinya kan ini ya, konstanta hilang jadi 0, kemudian minus x jadi min 1 karena x nya dikurangi, pangkat satunya dikurangi jadi pangkat 0, sehingga x pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dihasilkan. Ini adalah metode lain ya. Jadi kalau mau menggunakan integrasi diferensiasi, derivasi boleh ya. Tapi juga menghitung secara langsung juga boleh. Kemudian cara lainnya lagi yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah bagaimana kalau kita merubah posisi ininya, orientasinya ini. Misalkan x yang kedua itu berasal dari kanan. X yang kedua berasal dari kanan karena kita ingin menghindari ini x yang kedua ya dari kanan. Jadi tetap aja 0 panjangnya sampai dengan 1, 0 sampai 1, tapi dia dari B. Nah, dari B menuju ke ini. Dari B menuju ke titik 1 gitu. Jadi B ke 1. Maka ini akan berubah. Mengapa ini sering dilakukan orang? Karena semakin banyak meninggalkan banyak beban yang dilewati, maka semakin panjang persamaannya. Untuk menghindari panjangnya persamaan, biasanya diambil sebaliknya. Jadi ujung-ujung begitu. Jadi nanti persamaannya berubah. Nanti persamaannya akan berubah. Seperti ini. Kalau dari kanan itu berarti gambar ilustrasi pembebanannya adalah seperti ini ya. Ini ada PB, B, kemudian di sini adalah jaraknya 1 meter, titik B sampai ketemu titik 1. Lalu ini adalah X-nya, X berjalan ya. Maka nanti persamaannya menjadi momen dikali VBX. Nah, VB ini kenapa juga positif? Karena dia menghasilkan gaya seolah-olah mengangkat balok ini ke atas. Jadi seolah-olah dia terangkat atau terpuntir begini. Jadi kalau ini dipegang, di sini dipegang ya, ini seperti terangkat. Jadi dia seperti orang tersenyum begini. Jadi seperti bentuk orang tersenyum. Jadi momennya adalah positif. Ini. Jadi ini adalah positif. Lalu nanti kita akan sederhanakan. Jadi PB nilainya 1 ya, jadi sama dengan X. Bintang juga begitu ya, jadi sama. Bintang mau pakai metode sederhana, itu cuman ada PB ya. Yang tegak lurus dengan balok ini adalah PB, jadi adalah PB. Tapi karena dia terhadap titik tangkap di depan ini mengelilingi itu berlawanan jarum jam, jadi dia negatif. Karena beda dengan prinsip ini. Dia berlawanan, jadi minus. Lalu masukkan sama dengan minus 1 ton. Kemudian kalau ingin mencoba metode derivasi itu juga boleh juga. Jadi sama dengan, berarti ambil yang atas. Cuma bedanya untuk derivasi dari kanan itu menggunakan minus ya. Jadi bedanya itu kalau kita pakai metode derivasi, Lx nya itu sama dengan minus. Kalau dari kanan ke kiri minus derivasi mx per dx gitu, sama dengan minus, atau di sini aja ya, sama dengan minus d per dx nya dari x, berarti sama dengan 1 ya, sama dengan min
min 1 ya. Min 1 ton. Ya sama kan, nilai ini sama dengan sama. Lalu untuk yang normal, untuk normalnya itu dari balok ini kita perhatikan sebelah kanan itu tidak ada gaya yang sejajar atau menekan atau menarik balok ini. Berarti normalnya MX-nya sama dengan 0 karena tidak ada apapun di sebelah kanan. Nah, nanti setelah dapat ini baru kita masukkan lagi di dalam tabel. Kita masukkan dalam tabel. Seperti ini. Maka di sini adalah yang gampangnya dulu ya. NX-nya 0. Semuanya 0 karena tidak tergantung dengan X. Kemudian LX-nya itu semuanya minus 1 ya. Min 1. Kemudian MX-nya ini adalah X. Jadi tergantung nilai X. Jadi X-nya 0, ya 0 gitu. Kalau X-nya setengah, setengah juga berarti MX-nya. Kalau 1, MX-nya juga 1. Jadi cuma cara menggambarkannya, ini sekarang dari B ke 1. Jadi sini 0, ini X-nya ya. 0 sampai dengan 1. 0, 0,5 dan 1. Jadi di sini 0, 0,5 dan 1. Jadi ini tingginya sebetulnya ini adalah positif 1 ya ini. Ini 1 nih tingginya. Maaf, mungkin supaya gampang. Yang ini nilainya adalah positif 1. Kalau ini nilainya juga 1. Ini 1, ini min 1, ini min 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari kanan ke tengah 0, 0,5 dan 1. Ini berarti 0, 0,5, 1. Kemudian lintang dari kanan ke tengah min 1, min 1, min 1. Minus 1, minus 1 dan minus 1. Normal 0, 0, 0 karena dia 0, X-nya 0,5. Jadi ini kan X-nya bergerak ya. Dari kiri ke sana kan X-nya bergerak. 0, 0,5 juga 0, 1 juga 0. Jadi 1 juga 0. Kalau segmen ini tadi dari kiri ke tengah. Yang ini 0, 0, 0, 0,5, 0, 0,5 dan 1. Semuanya 0. Itu. Bintangnya 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ini bisa 1. Jadi ini adalah metode lain. Bagaimana kita cara mengurangi panjangnya persamaan. Jadi bisa dari kiri, kemudian dari kanan. Untuk menghindari persamaan yang panjang sebelumnya. Kemudian cara lainnya adalah ada metode derivasi atau penurunan tanpa kita ribet membuat lagi perjanjian tanda, melihat lagi kesepakatan positif lintang, positif atau negatifnya lintang, tapi cukup menurunkan langsung dari persamaan momen. Cuma bedanya kalau dia dari kiri ke kanan derivasi langsung seperti ini, diturunkan langsung satu kali. Tapi kalau dari kanan ke kiri itu diturunkannya ditambah minus. Dari kanan ke kiri ditambah minus seperti ini. Jadi ada minus. Jadi itu kira-kira untuk menggambarkan beberapa cara untuk penyelesaian gambar ini momen lintang norma atau diagram gaya-gaya dalam. Demikian kira-kira, nanti kita coba lagi untuk contoh berikutnya. Baik, kita coba untuk pembebanan merata ya. Untuk kasus seperti ini titik A dan B mungkin tidak perlu ada tambahan titik 1 karena dianggap sudah cukup, tidak ada perubahan yang berarti ya. Tinggal nanti kita menyepakati arah pergerakan. Misalnya pergerakan X-nya itu dari kiri ke kanan seperti ini. Maka nanti gambar ilustrasi konstruksinya seperti ini. Dimana di atasnya adalah pergerakannya ya, X, dan panjang semestinya adalah nanti berakhir di 2 meter. Pada bagian penggambaran selalu saja yang terlihat adalah bagian yang ditinjau.
Jadi kalau dari kiri ke kanan, kirinya terlihat, yang kanannya belum terlihat. Seperti ini modelnya. Maka persamaannya menjadi, persamaan momennya adalah di sebelah kiri itu ada VA dikali dengan jarak X ya, jadi VAX. Kemudian di bagian kiri ini ada beban Q, tapi Q-nya tuh berjalan ya. Jadi QX ini adalah beban yang berjalan. Jadi QX ini kebetulan tingginya sama dengan X. Kebetulan QX-nya ini tingginya sama dengan X. Jadi QX itu adalah sama dengan X. Sama. Nanti kalau untuk beban segitiga, nanti QX-nya bisa beda gitu. Misalnya Q begitu, maka nanti pada saat dia berjalan, yang disebut ini QX gitu, dan sampai ke titik. Misalnya begini, nanti ada soal seperti ini, maka QX dengan di sini QX itu tidak sama dengan Q. Ini contoh. Tapi kalau untuk model seperti ini, dia berjalan tinggi Q sama dengan Q, QX sama dengan Q. Kalau ini QX-nya tidak sama dengan Q, nanti seiring. Jadi tingginya semakin berat. Ini misalnya model beban tertentu ya, beban tekanan air, tekanan tanah, jenis mobil dan seterusnya. Nanti ada bentuk masing-masing. Ini sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Nah, kembali ke sini, maka QX sama dengan Q, maka bisa juga ditulis QX, bisa juga ditulis sebagai Q saja, seperti itu. Seperti ini, maka itu sebagai Q saja. Nah, tadi di sini sudah VAX. VAX itu tadi karena VA itu arahnya ke atas dan dia seolah-olah mendorong titik batang ini menjadi naik begitu, maka dia cenderungannya adalah seperti orang tersenyum atau momennya positif, sehingga di sini adalah positif ya, positif atau tidak usah ditulis. Kemudian Q yang ini itu kemudian itu terhadap balok ini itu mempunyai titik tengah di sini. Titik tengah ini kemudian ke bawah, dan ke bawah ini mengakibatkan balok ini seolah-olah didorong ke bawah, jadi terjunggat ke bawah begini. Ini dipegang, terjunggat. Maka ini kecenderungannya adalah seperti orang cemberut begitu. Jadi maka ini adalah momen negatif seperti itu. Sehingga ini adalah kesepakatannya adalah minus. Jadi minus kesepakatannya karena bentuknya seperti orang cemberut seperti ini. Nah, minusnya itu adalah gaya kali jarak. Gayanya itu adalah segi 4 ini, tinggi Q dan lebarnya adalah X. Ini adalah Q dikali X, kemudian dikalikan dengan jaraknya dari sini ke sini, ini ke sini itu adalah setengah X ya, jadi ini adalah setengah X seperti itu. Dengan adanya setengah X itu, maka kemudian nanti akan disederhanakan ya. Jadi menjadi begini, VAX dikurang setengah Q dikali X kuadrat. Kita masukkan nilainya, VA 1 ya, 1 atau tidak usah ditulis, atau biar aja dulu ya, 1 dikali X dikurang setengah dari Q nya adalah 1 dikali dengan X kuadrat, atau kita sederhanakan jadi X dikurang setengah X kuadrat, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan momen. Untuk persamaan lintang itu silakan mau mencoba dengan metode biasa ya. Misalnya metode biasa itu berarti LX sama dengan itu yang dari kiri, dari balok ini yang bersifat tegak lurus itu adalah PA dan Q. PA ke atas, Q ke bawah. PA mengelilingi ini searah jarum jam. Jadi PA positif, kemudian Q itu ke bawah. Q ke bawah, itu titik beratnya di bawah, mengelilinginya telah berlawanan, sehingga dia adalah minus ya. Tapi nilai minusnya adalah minus Q dikali dengan X ya. Jadi X itu adalah Q dikali X.
Kenapa? Karena Q adalah beban terbagi rata. Dia belum punya satuan berat gitu kalau belum dikalikan dengan panjang. Jadi harus dikali panjangnya dulu baru ada beratnya. Seperti halnya dinding bata itu beratnya berapa? 1 meter. Jadi berapa meter dulu? Kalau meternya itu ada 4 baru dikalikan. Tidak bisa langsung menghitung kecuali beban terpusat. Kalau beban terpusat satuannya sudah ton gitu ya. Ton force. Sedangkan beban terbagi rata harus dikalikan dulu dengan panjangnya seperti ini. Jadi Qx itu adalah beban. Kita masukkan nilainya. Ini sama dengan 1 dikurang 1 dikali X ya. Sama dengan 1 min X gitu ya. Nah, kalau kita pakai metode turunan itu juga boleh. Mau pakai metode turunan di sini, maka Lx sama dengan turunan pertama dari persamaan ini ya, sama dengan turunan pertama dari X dikurang setengah X kuadrat sama dengan ini diturunkan jadi 1, ini diturunkan 2-nya ke depan ya, jadi seperti itu. Ini juga sama ya, sama dengan ini. Kemudian normal ini adalah gaya yang sejajar. Jadi kalau baloknya begini, yang sejajar adalah yang seperti ini. Ternyata tidak ada satupun beban yang sejajar sebelah kanan, sehingga Nx-nya adalah sama dengan 0 karena tidak ada. Jadi semua persamaan ini kita simpan ya, ini Lx, Nx sama Mx itu kita masukkan dalam tabel ya. Jadi dalam tabel seperti ini, tabelnya adalah X, Mx, Lx ya, dan Nx. Nanti kita masukkan seperti ini ya. Jadi adalah 0, 0,5, misalnya 1, 1,5 dan 2. Nah, nanti kita masukkan. Yang paling gampang dulu itu adalah 0 ya. Semuanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang masih agak gampang dihitung itu 1 dikurang, ini lintang ya, 1 dikurang X. Kalau X-nya 0 berarti lintangnya 1. Kalau X-nya itu 0,5 berarti 1 dikurang setengah adalah 0,5. Kalau X-nya 1 dikurang 1, 0. Kalau X-nya adalah 1,5 berarti dia adalah 1,5 itu berarti minus 0,5 lalu 2. Kalau 2 berarti min 1 gitu ya. Kemudian momennya ini kalau kita hitung di sini 0. Kalau 0 dikurang 0 kuadrat setengahnya kita 0 ya. Ini adalah 0. Kemudian kalau kita hitung ya, kalau 1 ini ya, kalau kita masukkan perhitungan ini, kalau 1 dikurang setengah 1 kuadrat itu sama dengan berapa. Kemudian kalau dia 1,5 ya dikurang setengah kuadrat berapa. Kemudian kalau dia 0,5 dikurang setengah dari 0,5 kuadrat sama dengan berapa. Ini dihitung, masukkan angkanya ke sana. Maka ini kira-kira hasilnya kalau ini kan 1 dikurang setengah ya 0,5 ya. Berarti ini adalah 0,5. Kemudian yang ini kalau 2 itu berarti 2 dikurang setengah kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 dibagi 2 2 dikurang 2 adalah 0 ya. Jadi di sini adalah 0. Kalau di sini 0,5, ini 0,5 pangkat 2 adalah 0,25, tapi setengahnya 0,125 ya. Terus 0,5 dikurang ini berarti adalah 0,125 ya. No, ini adalah 0,5 dikurang
0,125 berarti adalah 0,375 ya. Ini adalah 0, itu kita hapus dulu ya. Maka ini 0,375, ini juga 0,375 seperti itu. Kemudian setelah kita memperoleh tabel angka ini, baru kita gambarkan diagramnya ya. Jadi diagram gaya dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah momen, kemudian lintang, dan juga normal. Nah, kalau diagram ini kita tentukan saja nilai ukuran-ukurannya menggunakan penggaris yang sejajar ya. Jadi semuanya kalau paling gampang normal itu 0 semua ya. Lintang kita lihat di ujung sana, X dari kiri ke kanannya ini 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2 ya. Berakhir di 2. Itu adalah 1 gini ya. 1, kemudian setengah, lalu 0, lalu minus ya, minus 0,5 dan minus 1. Jadi inilah garisnya seperti ini kurang lebih. Dengan ini ada simbol negatif, ini positif. Biasanya diberi arsir ya. Kalau positif itu cara mengarsirnya adalah tegak, sedangkan yang negatif itu garisnya sejajar seperti ini. Sedangkan bagian konstruksinya biasanya agak ditebal ini untuk membedakan mana garis utama. Ini agak ditebal ini. Lalu gambar momen ini di sini adalah 0, di sini paling besar 0,5 ya. Jadi di sini 0,5. Kalau di sini tadi adalah 1 ya, maaf. 1, ini minus 1. Ini 0,5, kemudian di sini 0,375, di sini agak cembung 0,375. Jadi dia membuat bentuk kurang lebih seperti ini. Ini momen positif. Ini adalah garisnya ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah diagram momen, lintang, dan normal. Nah, nanti bisa saja kalau kita ingin mulai dari arah B ke A. Kalau dari B ke A juga boleh. Nanti hasilnya akan sama ya. Kalau B ke A itu misalnya begini ya, X-nya. Maka nanti gambarnya dari segi beda mungkin seperti ini ya. Di sini ada PB, kemudian ada HB, lalu di sini ada beban terbagi rata Q dengan arah X-nya ke kiri ya, X-nya kiri. Kemudian orientasinya nanti menuju ke titik A. Di sini titik B. Di sini panjangnya nanti sampai dengan 2. Jadi dia itu dari B ke A dengan orientasi 0 X 2. Nih. Sedangkan yang ini tadi, kalau ini tadi orientasinya adalah dari A ke B 0 X 2 seperti itu. Kalian kebalikan dari B ke A, maka nanti momennya adalah begini, adalah PBX dikurang sama ya QX juga, Q dikali X kali ini titik beratnya adalah di tengah begini ya, dan jaraknya adalah setengah X, berarti setengah X sama dengan PB dikali X dikurang setengah QX kuadrat. Jadi sama dengan PB nya adalah 1, Q nya juga adalah 1 dikali X kuadrat, nanti sama dengan X minus setengah X kuadrat.
Kalau ingin metode biasa, maka LX sama dengan kita tinjau yang kiri terhadap tengah ya. Ini cuman ada PB sendiri yang tegak lurus terhadap garis balok ini, garis balok ini. Jadi yang tegak lurus cuman ada VB aja. Jadi VB saja, cuma VB itu menurut kesepakatan lintang dia kalau searah jarum jam positif, sedangkan ini berlawanan jarum jam, sehingga adalah negatif. VB. Lalu ini ada QX tuh ke bawah ya. Q itu ke bawah terhadap titik depan kan searah jarum jam, jadi dia plus nih. Sama seperti ini, searah jarum jam jadi positif, tapi Q dikali dengan jaraknya X, jadi sama dengan Q dengan X, jadi segi 4 ini. Jadi ini adalah minus 1 ditambah Q nya adalah 1 dikali X sama dengan kalau kita balik ya X min 1, sama aja begitu. Kalau metode yang lain seperti tadi ya, itu berarti LX sama dengan minus derivasi X sama dengan minus turunan dari X min 1 sama dengan minus X itu turunannya 1, min 1 tuh habis ya, karena konstanta berarti sama dengan minus 1 ton. Itu LX min. Maaf, ini persamaannya adalah yang ini sini ya. Berarti ini adalah X dikurang setengah X kuadrat. Berarti turunan X adalah 1, turunan ini adalah 2-nya ke depan, jadi minus X begitu. Atau kalau kita kasih min di depan berarti kebalikan. Ini min kali min plus, jadi X dikurang 1. Jadi ini hasil menurut turunan, ini menurut cara biasa. Lalu normalnya itu adalah kalau kita lihat normal tinjau kanan seperti ini, kanan kiri, jadi sebelah kiri tidak terlihat, sebelah kanan yang terlihat, maka kita lihat sebelah kanan gaya yang sejajar itu cuma ada satu, yaitu HB aja. Jadi HB aja, cuma ke kanan, jadi cuma ada HB. Namun HB ini ternyata dia prinsipnya ditarik, jadi batang itu ditariknya seperti itu, sehingga si HB ini kategorinya adalah membahayakan secara tarikan, jadi normal positif, sehingga ini adalah nilainya positif ya. Ini kalau kita masukkan nilainya sama dengan HB. HB nilainya berapa di sini? 0. Oh, ternyata juga 0 hasilnya ya. 0. Maka nilai 0, X min 1 dan X dikurang setengah X kuadrat ini kita masukkan dalam formulasi ini. Cuma bedanya X-nya itu dari kanan ke kiri. Nanti kalau kita masukkan nilainya, ini 0, 0 semua. Ini lintang, ini X min 1 ya. Kalau X-nya itu di sini adalah 0, maka 0 dikurang 1 adalah 0 dikurang 1 adalah min 1 ya. Karena ini sekarang kalau gambar ini tuh X-nya tuh di sini ya. Di sini yang 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2, karena dia X-nya dari kiri ke kanan gitu. Jadi X-nya yang ini adalah X dari kanan ke kiri, sedangkan yang sana kiri ke kanan. Tabel yang sama tapi urutannya beda karena dia nolnya di sini. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2. Jadi 2-nya tuh mepet ke sana. Jadi nilai 2 itu adalah ini pasti. Kalau nilai nolnya itu ini 0. Jadi kalau X-nya 0, 0 dikurang, di sini hasilnya akan 0. Kemudian ini juga 0 dikurang 1, 0 dikurang 1 berarti hasilnya min 1 gitu yang lintangnya. Kalau kita ambil ujungnya 2, ini 2, maka 2 dikurang 1 adalah 1 ya. Jadi nilainya 1. Jadi dia kebalikan gitu. Atau dibikin tabel tersendiri juga boleh. Tabel lain begitu, jadi ini seperti itu. Nanti X, MX, X, NX, X 0, 1, 2 misalnya begitu ya. Maka nanti di sini akan 0, itu kebalikannya jadi min 1, 0, itu di sini 0, 0, di sini 0,5. Nanti akan mirip hasilnya. Jadi ini kalau, tapi nanti dalam mengerjakan tugas cukup salah satu, mau tinjau kiri atau kanan, terserah mana yang mau dipilih. Yang penting dari nilai-nilai ini bisa menggambarkan diagram.
Ini diagram yang ini. Diagram ini bisa tergambarkan. Karena tujuan diagram ini nanti hubungannya dengan kita mendesain berapa ukuran profil baja, berapa ukuran beton bertulang, atau berapa ukuran balok kayu yang akan kita pasang dalam konstruksi tersebut. Ini hubungannya dengan bahaya gaya-gaya dalam yang dialami, baik itu bahaya lentur, bahaya patah atau tegak lurus begini, ataupun bahaya tarik atau desakan normal. Demikian untuk contoh yang kedua, kurang lebih seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya.